Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-157 dan 158 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang berpaling dari kitab suci. Kitab suci telah diturunkan, kemudian mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang ada dalam kitab suci tersebut, bahkan menolak kitab suci yang telah diturunkan disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan yang ada pada diri mereka atau kedengkian terhadap kebenaran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancamkan azab yang berat, yang buruk ke atas mereka. Maka ancaman berupa azab yang buruk atau siksaan yang buruk bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran, yang ada di dalam kitab suci yang telah diturunkan. Apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima kebenaran disebabkan karena Al-Quran sebagai kitab suci yang di dalamnya ada kebenaran, mereka beralasan bahwasanya kitab suci itu tidak diturunkan kepada mereka, karena kitab suci itu yang telah diturunkan kepada dua kelompok sebelum ini, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka mereka beralasan, kami ini tidak mengikuti kebenaran disebabkan tidak turun kepada kami kitab suci yang di dalamnya ada kebenaran. Ada kitab suci diturunkan sebelum kami tetapi tidak berbahasa kami. Ini alasan orang-orang kafir dari bangsa Arab. Kalau pada masa Rasulullah dahulu di kota Mekah, yaitu kafir Quraisy. Tetapi alasan mereka itu tidak dapat diterima. Apa sebab? Sebab telah turun juga kitab suci kepada mereka di dalam bahasa Arab, yaitu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitab suci tersebut berbahasa Arab. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak kebenaran, sebab kebenaran itu berupa kitab suci juga telah diturunkan kepada mereka seperti mana telah diturunkan kepada golongan orang-orang Yahudi dan juga golongan orang-orang Nasrani. Mereka menyebutnya dua golongan atau dua kelompok.
kelompok Yahudi dan Nasrani. Memang kitab suci terdahulu, Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan berbahasa Ibrani. Nah, apabila Allah telah menurunkan pula kitab suci Al-Quran berbahasa Arab kepada bangsa Arab, maka sepatutnya bangsa Arab tidak boleh lagi beralasan bahwasanya mereka tidak mengetahui kebenaran atau menolak kebenaran. Sebab kebenaran telah diturunkan, yaitu berupa kitab suci Al-Quran dan berbahasa mereka, bahasa Arab, dan mereka mengetahuinya. Maka apabila mereka menolaknya juga, berarti mereka menolak bukan tak tahu, tahu. Mereka menolaknya juga berarti karena keangkuhan, karena kesombongan, atau karena kedengkian. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini menambahkan lagi tentang alasan yang mungkin akan mereka gunakan juga, yaitu memang kitab suci itu turun berbahasa Arab dan kami bangsa Arab mengetahuinya, tetapi mengapa tidak turun kepada kami yang pandai tulis baca? Mengapa dia turun kepada Muhammad yang tak tahu tulis baca? Berarti mereka ini mencari-cari alasan. Sebenarnya mereka tak mau, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran yang terdapat dalam kitab suci yang telah diturunkan. Maka ancaman Allah ke atas orang yang tidak mau kebenaran, tidak mau menerima kebenaran dan berpaling dari kebenaran, yaitu yang terdapat dalam kitab suci yang telah diturunkan, ancaman Allah bagi mereka adalah siksaan yang buruk. Siksaan yang buruk di dunia ini dan juga siksaan yang buruk di akhirat nanti. Kemudian juga diancamkan kepada mereka bahwasanya kalau mereka juga tidak kunjung menerima kebenaran, maka tidaklah yang mereka tunggu kecuali malaikat maut yang akan mencabut nyawa mereka. Maka mereka mati dalam kekufuran. Atau yang mereka nanti mungkin di hari akhirat kelak Allah akan datang kepada mereka yang telah dikumpulkan yang tidak mau menerima kebenaran untuk memberikan pembalasan ke atas mereka. Atau yang ketiga, mungkin mereka tunggu kiamat tiba agaknya. Tapi kalau kiamat itu tiba nanti, dan tanda-tanda kiamat itu tiba salah satu di antaranya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasanya matahari terbit dari sebelah timur, tetapi apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka amal yang mereka lakukan ketika itu tidak akan bermanfaat, dan iman mereka pun ketika itu akan sia-sia saja, tidak akan diterima oleh Allah. Andai pun mereka bertaubat, taubat mereka tidak bermanfaat, akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka menolak kebenaran, kemudian mereka terus menolak kebenaran, padahal Allah memberikan penangguhan supaya mereka segera mengikuti petunjuk, kemudian terselamatlah mereka dari siksaan yang diancamkan. Tapi kalau mereka tidak juga mau menerima kebenaran, penangguhan diberi, maka mereka adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Dan tak ada lagi orang yang lebih menganiaya diri sendiri kecuali orang yang seperti itu sikapnya, yaitu mengetahui kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Maka siapa yang mesti dipersalahkan? Maka merekalah yang mesti menyalahkan diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah sudah memberikan kebenaran, setelah memberikan petunjuk berupa kebenaran kepada mereka. Kemudian Allah telah memberikan juga waktu yang cukup untuk mereka ketika di dunia, tetapi penangguhan yang Allah berikan selama di dunia mereka sia-siakan begitu saja. Maka mereka akan menanggung akibat dari pilihan yang mereka pilih ketika di dunia, yaitu mereka sendiri yang memilih kekufuran,
maka merekalah yang akan menanggung siksaan. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran yang telah diturunkan melalui kitab suci, yang apabila ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kafir Quraisy dahulu, maka berarti mereka adalah orang-orang yang menolak Al-Quran sebagai kitab suci yang telah diturunkan kepada mereka. Maka apabila kita bawa pada hari ini juga demikian. Apabila kita bawa pada hari ini, maka karena Al-Quran yang berbahasa Arab itu adalah mudah untuk difahami oleh semua orang, dan Al-Quran itu memang ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali, bukan hanya kepada bangsa Arab saja, tetapi kepada semua manusia. Maka tidak ada alasan bagi manusia pada hari ini untuk menolak kebenaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan, dan ancaman Allah bagi mereka yang berpaling. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirannya. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian setelah itu kita akan menerjemahkan secara harfiah. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayati llahi wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Allah berfirman, aw taqulu, atau supaya kamu tidak mengatakan, atau bermakna lanjutan dari ayat yang sebelumnya, atau supaya kamu tidak mengatakan. Artinya ada yang mesti kita sebut karena kaitan dengan ayat sebelumnya. Mengapa Allah turunkan Al-Quran ini kepada manusia, kemudian dahulu langsung yang dikhitab oleh Allah, yang Allah bercakap dengan mereka secara langsung adalah bangsa Arab, yaitu kafir Quraisy. Apabila ayat ini turun di kota Mekah, bermakna yang berdiam di kota Mekah, penduduk kota Mekah. Atau kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu tidak mengatakan, wahai penduduk kota Mekah. Dan ini pelajaran juga bagi yang lainnya. Lau anna unzila alainal kitab, lau, jikalau, atau seandainya, anna, sesungguhnya kami, unzila alaina, diturunkan kepada kami, alkitab yang dimasukkan adalah Al-Quran itu, lakunna, sungguh kami, ahda minhum, lebih mendapat petunjuk dari mereka. Dari mereka maksudnya
dari Rasulullah dan para sahabat. Al-Quran itu diturunkan atau supaya mereka tidak beralasan, ini alasan yang kedua, supaya mereka tidak mengatakan yang perkataan itu berupa alasan, sesungguhnya jika Alkitab itu diturunkan kepada kami, sungguh kami ini adalah yang lebih mendapat petunjuk dari mereka. Maksudnya adalah, nanti kita akan bahas dalam tafsir, yaitu mereka beralasan kami ini tak mau menerima Al-Quran itu sebab tidak turun kepada kami. Mengapa tidak turun kepada kami? Kami ini orang yang tahu tulis baca. Mengapa turun kepada Nabi Muhammad? Mengapa turun kepada hamba-hamba sahaya, kemudian orang-orang miskin? Mengapa turun kepada mereka? Mengapa tidak turun kepada kami, kaum bangsawan? Kami adalah orang yang cerdik pandai. Kalau turun kepada kami kan lebih bagus. Nah, mereka coba mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran, menolak Al-Quran berupa kebenaran yang telah diturunkan. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Faqad ja'akum, maka sesungguhnya telah datang kepadamu bayyinatun, keterangan yang jelas, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa hudaw wa rahmah, dan juga Al-Quran yang telah datang kepadamu itu adalah sebagai petunjuk dan rahmat. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Faman azlamu, maka siapakah orang yang paling zalim? Mimman, dari orang-orang yang kazzaba, mendustakan, bi ayatillah, ayat-ayat Allah, wa sadafa anha, dan berpaling darinya. Maka siapakah orang yang paling zalim daripada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Tak ada lagi yang lebih zalim. Mereka itu yang paling zalim, yaitu orang yang mendustakan ayat Allah dan berpaling darinya, dari ayat-ayat tersebut. Di penghujung ayat Allah memberikan ancaman, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab. Sanajzi, kelak kami akan memberikan balasan, alladzina yasdifun, kepada orang-orang yang berpaling, an ayatina, dari ayat-ayat kami, su'al azab, dengan siksaan yang buruk. Bima kanu yasdifun, disebabkan karena mereka selalu berpaling. Kita ulang dari pangkal ayat, kita terjemahkan secara langsung. Al-Quran itu diturunkan kepada kamu, wahai orang-orang musyrik yang berada di kota Mekah, atau kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Al-Quran itu diturunkan kepada kamu, atau, nah kata atau ini bermakna karena ada dua alasan. Sebelum ini ada alasan dan ini juga ada alasan, maka jangan sampai kamu beralasan dengan alasan sebelum ini atau dengan alasan yang ini, yaitu supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya jika diturunkan kepada kami Alkitab itu, sungguh kami ini adalah orang yang lebih mendapat petunjuk dari mereka. Maka sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan yang jelas dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberikan balasan ke atas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk, disebabkan karena mereka selalu berpaling. Ayat berikutnya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Hal yanzuruna, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu atau yang mereka nanti-nanti, illa, kecuali, an ta'tiyahumul malaika, malaikat datang kepada mereka. Malaikat datang kepada mereka.
Maksudnya adalah malaikat itu nanti kita sebut dalam tafsir, yaitu malaikat maut datang kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Tidaklah yang mereka nanti-nanti, kecuali datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawa mereka karena tak kunjung beriman. Maka tidaklah yang mereka nanti, kecuali malaikat maut yang akan datang mencabut nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuk, atau tidaklah yang mereka nanti-nanti, kecuali Tuhanmu datang, atau boleh juga kedatangan Tuhanmu. Nanti kita terangkan apa maksud kedatangan Allah. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Nanti juga akan kita terangkan dalam tafsir. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, yauma pada hari, ya'ti datang, ba'du ayati rabbik sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu. Kalau sudah datang sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dimaksudkan adalah tanda-tanda kiamat. Nah, kalau sudah datang tanda kiamat seperti terbitnya matahari dari sebelah barat, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat iman seseorang itu bagi dirinya. Ketika itu baru beriman, tak akan bermanfaat. Artinya tidak akan disebut dia sebagai orang beriman kalau dia beriman ketika itu, karena matahari sudah terbit dari barat. Artinya dunia akan kiamat. Lam takun amanat min qabl, yang mana dia tidak beriman sebelum itu. Jadi sebelum itu dia tidak beriman, kemudian ketika matahari terbit dari sebelah barat dia baru beriman, maka tak akan berguna imannya ketika itu. Au kasabat fi imaniha khaira, dan juga tidak akan bermanfaat iman seseorang itu apabila sebelumnya dia berbuat maksiat, kemudian tidak juga bertaubat. Dia beriman, tetapi dia bermaksiat juga. Kemudian dia tak juga kunjung bertaubat. Barulah dia bertaubat ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka taubatnya ketika itu tidak bermanfaat. Maka disebut imannya juga tidak bermanfaat. Qul intaziru, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik Mekah itu, katakan, intaziru, tunggulah, inna muntazirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Mari kita sama-sama menunggu. Menunggu apa? Menunggu siksaan yang buruk yang akan datang dari Allah sebagai pembalasan, atau kita menunggu kematian, malaikat maut datang mencabut nyawa kita, atau menunggu kiamat, yaitu matahari terbit dari sebelah barat sebagai mulainya huru-hara di hari kiamat. Kita ulang dari pangkal ayat. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau datangnya Tuhan mereka, atau datangnya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Pada hari datang sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, tidak akan bermanfaat iman seseorang bagi dirinya yang belum lagi beriman sebelum itu, dan juga tidak akan bermanfaat iman seseorang apabila ia sebelumnya berbuat maksiat, kemudian tidak bertaubat, kemudian ketika datang tanda kekuasaan Allah berupa terbitnya matahari dari sebelah barat, ketika itu baru beriman, maka imannya pun juga tidak bermanfaat. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, katakan, tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu. Ini adalah juga ancaman. Kalau tak mau diperingatkan sekarang, maka sudah sama-sama menunggu kita. Kamu tunggu, kami pun tunggu. Nanti kita akan tahu siapa di antara kita yang benar, siapa di antara kita yang akan diberikan pembalasan
yang kafir tetap dalam kekufuran akan diberikan balasan berupa siksaan, dan yang beriman dan tetap dalam keimanan akan diberikan balasan berupa kebaikan dan keselamatan. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu yang menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Yang kebenaran itu adalah berupa Al-Qur'an yang telah diturunkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang alasan yang mungkin akan dipakai oleh orang-orang musyrik, yaitu alasannya adalah kami tak beriman kepada Al-Qur'an disebabkan karena Al-Qur'an itu tidak turun kepada kami. Padahal kami ini orang yang cerdik pandai. Kami orang kaya raya, kami pandai bersyair, kami ini tahu tulis baca, tapi mengapa Al-Qur'an tak turun kepada kami? Mengapa turun kepada Muhammad yang buta huruf? Kemudian pengikutnya pula adalah hamba-hamba sahaya. Itulah sebabnya kami tak mau menerima kebenaran berupa Al-Quran yang telah diturunkan. Kalau itu alasan, maka alasan itu tidak diterima. Karena alasan itu adalah alasan yang diada-adakan. Yang alasan yang diada-adakan itu adalah disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan yang ada dalam hati. Nah, apabila demikian, maka Allah pun memberikan bantahan. Kalau itu alasanmu, itu alasan yang tak dapat diterima. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu telah datang kepadamu. Apabila kamu teliti kandungannya sangat jelas sekali menerangkan kebenaran. Maka alasan kamu itu tertolak, tak bisa diterima. Kemudian Al-Quran yang diturunkan itu apabila kamu perhatikan, isinya adalah petunjuk untuk menghantarkan kamu kepada keselamatan. Dan apabila kamu perhatikan kandungan Al-Quran itu, Al-Quran itu adalah sebagai rahmat yang akan membawamu kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka alasan kamu itu adalah alasan yang diada-adakan. Kamu tidak melihat kepada Al-Quran yang diturunkan, tapi kamu melihat kepada dirimu karena keangkuhan yang ada pada dirimu. Nah, ini kandungan dari ayat yang akan kita pelajari ini. Kemudian Allah berikan ancaman yang lebih tegas, yaitu mereka itu hendaklah segera beriman, atau kalau mereka juga tidak mau beriman, silakan tunggu, tetapi tidaklah yang mereka tunggu kecuali siksaan. Nah, itulah dia kandungan ringkas dari dua ayat yang akan kita pelajari ini. Tujuannya mengapa kita sampaikan kandungan ringkas ini di awal, supaya dalam pengajian nanti kita akan terus fokus kepada dua ayat ini saja. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au taqulu," atau sudah kita terangkan tadi, ketika disebut kata atau bermakna ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Kemudian apabila kata atau disebut bermakna pilihan, dipilih, kaitannya dengan pilihan. Kalau kata dan bermakna adalah mengumpulkan. Dan saya dan dia bermakna berkumpul antara saya dan dia. Tapi kalau saya atau dia bermakna kaitannya adalah dengan pilihan. Pilihan saya, pilih saya, atau pilih dia. Jadi apabila kata atau dipakai bermakna, apabila ayat ini tentang alasan orang-orang musyrik dan ayat sebelumnya juga tentang alasan orang-orang musyrik, maka boleh jadi orang-orang musyrik itu memiliki alasan sebelum ini atau alasan yang akan kita kaji dalam ayat ini. Jadi salah satu dari dua alasan itu dipakai atau akan dipakai oleh orang-orang musyrik. Kedua-dua alasan tersebut tertolak, tak bisa diterima. Apa sebab? Sebab alasan yang mereka sebut itu adalah alasan yang mereka ada-adakan, bukan alasan yang ada kekuatan di dalamnya berupa kebenaran. Tidak, ia adalah alasan dusta yang mereka cipta sendiri.
Au taqulu, atau supaya kamu tidak mengatakan. Ini kaitannya dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka, supaya kamu tidak mengatakan. Jadi ada alasan yang mereka gunakan, diantaranya adalah, nah ini alasannya. Alasan mereka ini tidak bisa diterima sebab Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka itu menolak kebenaran alasan yang mereka ada-adakan itu. Apa alasan yang mereka ada-adakan? Nah, disebut di sini. Alasannya adalah lau anna unzila alainal kitab. Sesungguhnya kalau diturunkan kepada kami Alkitab itu, Al-Quran itu, lakunna ahda minhum. Sesungguhnya kami adalah orang yang lebih mendapat petunjuk dari mereka. Nah, apabila turun kepada kami, kami bisa menerimanya. Tetapi karena tidak turun kepada kami, turun kepada Muhammad yang tidak tahu tulis baca, maka kami tidak bisa menerimanya. Ini alasan yang mereka ada-adakan. Maka alasan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkataan berikutnya, yaitu faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Faqad ja'akum bayyinah, maka sesungguhnya telah datang kepadamu bayyinah. Bayyinah, keterangan yang jelas, yang menjelaskan segala sesuatu dengan terang, tak ada lagi yang tersembunyi, yang menghantarkan kepada pengetahuan dan keyakinan. Dan keterangan yang jelas itu adalah mir rabbikum, dari Tuhanmu. Sebab kamu tahu, kamu tak bisa mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran itu. Berarti bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu keterangan yang jelas itu dari Tuhanmu dan menjelaskan segala sesuatu, dan kamu memahaminya. Tetapi meskipun demikian kamu masih juga menolaknya. Berarti kamu ini adalah orang yang angkuh dan sombong untuk menerima kebenaran. Faqad ja'akum, maka sesungguhnya telah datang kepadamu. Fa yang ada di pangkal ayat itu disebut al-fasihah, yaitu fa yang menerangkan kefasihan. Maknanya fa itu fa yang digunakan untuk menerangkan bahwasanya ini dia yang akan menjelaskan kepadamu dengan terang, dengan fasih, dengan terang, dengan jelas bahwasanya alasan yang kamu kemukakan itu adalah alasan yang kamu ada-adakan, yang sebenarnya ia hanyalah alasan dusta untuk menolak kebenaran. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Al-Quran yang telah turun kepadamu itu, ia adalah yang menjelaskan segala sesuatu. Berarti sebenarnya jangan kamu lihat Nabi Muhammad yang menerimanya saja, tetapi kamu juga mesti melihat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Karena pada hari ini banyak orang tidak mau menerima kebenaran, dia melihat kepada siapa yang menyampaikan kebenaran. Allah yang menyampaikan kebenaran itu orang baru di sini, masih anak-anak. Sementara kita ini sudah lebih lama makan nasi darinya. Dia baru kemarin makan bubur. Dia pula yang akan menyampaikan kebenaran, menasihati dan memperingatkan kita. Nah, ini contoh. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Ini maksudnya adalah supaya mereka melihat bahwasanya Al-Quran itu juga mesti diperhatikan. Memang Nabi Muhammad mesti diperhatikan, tetapi Al-Quran juga mesti diperhatikan. Kemudian apabila mereka memandang Nabi Muhammad itu rendah disebabkan karena Nabi Muhammad buta huruf, sebenarnya pandangan mereka itu salah. Apa sebab?
Sebab apabila Allah memilih seseorang untuk menerima kitab suci yang akan diturunkan, itu adalah pilihan Allah, kehendak Allah. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Umpamanya seperti yang diterangkan oleh para ulama, mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yang buta huruf? Untuk menerangkan kepada manusia bahwasanya Nabi Muhammad itu memang betul menerima kitab suci dari Allah. Andaikan Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, maka mungkin akan ada yang memahami, ini Nabi Muhammad ini belajar dari orang lain ini. Tidak ada alasan untuk menyebut Nabi Muhammad itu belajar dari orang lain atau membaca kitab yang terdahulu. Apa sebab? Sebab buta huruf, tak pernah belajar. Sekarang tiba-tiba menyampaikan kitab suci, maka dapatlah difahami kitab suci yang disampaikan itu adalah memang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebut Nabi Muhammad itu buta huruf, bermakna sebenarnya bukanlah menerangkan kerendahan, malah menerangkan ketinggian Nabi Muhammad, karena ia adalah yang dipilih oleh Allah sebagai yang menerima kitab suci, sehingga orang tidak beralasan bahwasanya yang disampaikan Nabi Muhammad adalah hasil pembelajaran beliau atau hasil pembacaan beliau. Tidak. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa huda. Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan yang jelas dari Tuhanmu, yaitu yang menjelaskan segala sesuatu, tak ada lagi yang tersembunyi. Tentang ketuhanan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tentang hari akhirat diterangkan sejelas-jelasnya. Tentang bagaimana berhubungan dengan Allah, dengan manusia, diterangkan sejelas-jelasnya. Apalagi yang lain, semua telah diterangkan dengan jelas. Wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk hidup, ia adalah yang merupakan nilai atau kandungan utama, yaitu Al-Quran yang diturunkan itu adalah untuk menunjuki manusia. Kalau disebut kata menunjuki, maka kaitannya adalah dengan tujuan, menunjuki manusia untuk sampai ke tujuan. Apabila ikut petunjuk yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, maka manusia akan sampai ke tujuan. Apa tujuan hidup manusia? Nah, selalu kita ulang-ulang, yaitu tujuan hidup manusia untuk mendapatkan redha Allah, atau boleh juga tujuan hidup manusia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Al-Quran sebagai yang menunjuki manusia untuk sampai ke tujuan, yaitu Al-Quran yang menunjuki manusia supaya dapat redha Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Berikutnya lagi yang ketiga, Quran yang telah datang kepadamu itu, wahai orang-orang musyrik, bukan hanya sebagai keterangan yang jelas, bukan hanya sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai rahmat. Nah, kata rahmat di sini dijelaskan oleh ulama tafsir, yaitu Al-Quran itu yang akan membawa kepada kebahagiaan. Kalau tadi petunjuk mana yang menyampaikan ke tujuan. Nah, tujuan disebut. Setelah itu membawa kamu kepada kebahagiaan, yaitu dalam perjalananmu untuk sampai ke tujuan, kamu akan bahagia dengan Al-Quran. Dan apabila kamu sudah sampai di tujuan nanti, Al-Quran itu juga yang akan membawa kepada kebahagiaan. Karena penduduk surga ketika sampai di surga mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menunjuki kami ke tempat yang menyenangkan ini. Apabila engkau tidak menunjuki kami ketika di dunia, tak sampai kami ke surga ini. Nah, ketika di dunia, apa petunjuk yang menyampaikan ke surga di hari akhirat kelak? Ketika di dunia ini, Al-Quran. Maka Al-Quran membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai yang membawa kepada kebahagiaan disebut Al-Quran sebagai rahmat. Jadi ada 3 sifat Al-Quran disebutkan di sini. Pertama, Al-Quran yang telah diturunkan itu sebagai keterangan yang jelas, menjelaskan segala sesuatu. Kalau Al-Quran menjelaskan, bermakna jelas dengan sebenarnya. Yang baik nampak baik, yang buruk pun
nampak buruk. Kemudian yang kedua adalah sebagai yang menunjuki untuk sampai ke tujuan. Dan yang ketiga, sifat Al-Quran itu adalah sebagai rahmat yang membawa kepada kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Meskipun sedang diuji sekarang ini di dunia, dalam ujian itu bahagia. Apalagi kalau sudah berhasil dalam menjalani ujian, kemudian di akhirat menerima balasan, itulah dia kebahagiaan yang sejati. Bahagia ketika diuji, bahagia ketika mendapatkan balasan di hari akhirat. Setelah jelas tentang kedudukan Al-Quran dan nampak sekali alasan yang mereka sebut itu adalah alasan yang diada-adakan, alasan dusta, maka Allah pun tutup ayat ini dengan menyampaikan ancaman, yaitu dengan mengatakan faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka siapakah orang yang paling zalim lagi daripada orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah? Tak ada lagi yang lebih zalim. Yang paling zalim adalah yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mengapa disebut yang paling zalim? Sebab manusia ini diciptakan adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Ini pula mendustakan ayat-ayat Allah. Ini zalim sekali. Tunduk dan patuh kepada Allah itu adalah kewajiban yang mesti ditunjukkan, dibuktikan oleh manusia sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah. Ini pula mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah bermakna tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah, tidak membesarkan Allah, tidak meninggikan Allah. Padahal Allah itu yang menciptakan manusia. Kalau kita buat kepada mereka, Allah itu yang menciptakan mereka. Dari tidak ada menjadi ada. Allah yang memberi kekuatan kepada mereka. Allah yang memberikan kepintaran dan kepandaian kepada mereka. Allah yang mengangkat kedudukan mereka dengan kekayaan mereka. Tetapi apabila Allah telah menurunkan firman-firman-Nya, mereka pula mendustakannya. Itu zalim sekali. Kemudian kalau disebut mereka zalim, mereka melakukan penganiayaan, sebenarnya mereka itu adalah menganiaya diri mereka sendiri. Bagaimana kita memahaminya? Mereka menganiaya diri sendiri dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Sebenarnya ayat-ayat Allah itu membawa mereka kepada, seperti kita sebutkan tadi, kepada keselamatan, kepada kebahagiaan. Nah, di saat mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bermakna mereka menjadi tidak selamat, mereka menjadi sengsara. Berarti mereka sebenarnya yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah larang berzina supaya mereka selamat, supaya mereka tidak menderita. Tapi mereka berzina, bergaul bebas, akhirnya ditimpakanlah penyakit AIDS, HIV ke atas diri mereka. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ini satu contoh mudah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain akibat dari mendustakan ayat-ayat Allah. Wasadafa anha, dan mereka berpaling darinya. Kalau mendustakan bermakna mereka tidak mau memperakuinya sebagai kebenaran. Kemudian wasadafa anha bermakna mereka berpaling, bermakna mereka tidak mau mengikutinya. Jadi memperakuinya sebagai kebenaran tak mau, mengikutinya pun juga tak mau. Mereka tak mau memperakui dengan mendustakan, mereka tidak mau mengikuti dengan berpaling. Jadi dua kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan pertama mendustakan ayat-ayat Allah. Kejahatan kedua berpaling dari ayat-ayat Allah yang mereka dustakan itu. Maka apabila itu perbuatan yang mereka lakukan, berarti mereka tidak mengagungkan Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab. Kelak kami akan memberikan balasan ke atas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami. Ini adalah ancaman dari Allah. Pasti mereka akan menerima pembalasan. Apa pembalasannya? Su'al adzab. Azab yang buruk. Di sini ini su'al adzab sebenarnya adalah al-azab
Al-azab, azab yang buruk yang membawa mereka kepada keadaan yang buruk. Nah, jadi azab yang buruk maknanya azab itu apabila mereka menjalaninya maka menenggelamkan mereka dalam keadaan yang buruk. Seperti penyakit AIDS yang kita sebut tadi contohnya, buruk sekali, tak ada obatnya sampai hari ini. Hanya nunggu kematian saja. Buruk sekali. Dan lebih buruk lagi nanti akan menularkannya kepada orang yang tak bersalah. Seperti pada hari ini kita dengar umpamanya apabila si suami itu berzina umpamanya dengan wanita lain, kemudian dia mendapat penyakit AIDS. Kemudian dia berhubungan pula dengan istrinya, istri tak ada melakukan kesalahan apa-apa, tetapi istrinya juga menanggung akibatnya. Kemudian anak yang mungkin lahir juga menanggung akibatnya. Akhirnya dia sengsara. Dia menanggung akibat, yaitu penyakit pada dirinya, dan dia juga menanggung akibat penyakit pada istrinya. Dia juga menanggung akibat penyakit pada anak dan keturunannya. Lihat, jelas sekali kalau kita berikan contoh. Itu adalah azab yang buruk, azab yang membawa mereka kepada keadaan yang buruk. Apa gunanya lagi rumah yang besar kalau sudah penyakit di badan? Tak ada lagi. Apa gunanya kekayaan yang banyak? Tak ada lagi gunanya. Penderitaan demi penderitaan. Hanya saja bagi orang yang sudah terkena penyakit ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Selagi pintu taubat masih terbuka, kiamat belum lagi terjadi, kemudian malaikat maut belum lagi datang, maka jangan tunggu-tunggu lagi. Ayat berikutnya, apalagi yang ditunggu-tunggu kalau belum juga bertaubat? Malaikat maut. Nah, kalau malaikat maut tiba nanti, nyawa sudah dicabut dan sudah sampai ke kerongkongan, ketika itu baru bertaubat, maka taubat akan sia-sia. Nah, itu ayat yang berikutnya. Kelak kami akan memberikan balasan ke atas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, yaitu dengan azab yang buruk. Soal azab ini namanya idafatus sifah ilal mausuf, yaitu sifat itu dia disandarkan kepada yang disifati. Untuk apa ini tujuannya? Untuk menerangkan bahwasanya azab yang akan diterima oleh orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu adalah azab yang memang betul-betul buruk, supaya mendatangkan ketakutan. Karena ancaman itu dibuat adalah untuk mendatangkan ketakutan. Kalau tak takut juga dengan ancaman, maka tak bergunalah petunjuk ini baginya. Karena petunjuk itu barulah berguna bagi orang yang takut apabila ancaman disampaikan. Bima kanu yasdifun, disebabkan karena mereka selalu berpaling. Mengapa diancamkan kepada mereka siksaan yang buruk? Sebab karena mereka selalu berpaling. Selalu berpaling maknanya bukan sekali dua berpaling, bukan sehari dua berpaling, tapi berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun. Sudah tua masih juga buat kerja itu lagi. Kerja apa? Ya kerja itulah, kerja berpaling dari kebenaran. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Hal yanzuruna illa, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nanti. Bermakna nih ada kaitannya dengan penangguhan, diberi tangguh, diberi tempoh ketika menjalani hidup di dunia ini, tidak disegerakan azab. Dia sudah melakukan keburukan, yaitu menolak kebenaran atau berpaling dari kebenaran, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, diberikan tangguh. Nah, penangguhan yang diberikan itu sebenarnya adalah limpahan rahmat dari Allah sebenarnya, supaya segera bertaubat kepada Allah.
tapi rupanya tidak juga memanfaatkan penangguhan yang Allah berikan. Maka disampaikanlah kepada mereka perkataan berikut ini, yaitu tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya malaikat maut kepada mereka. Tidaklah mereka itu menunggu-nunggu, menanti-nanti, kecuali datangnya malaikat maut kepada mereka. Kira-kira orang yang lalai, orang yang mendustakan kebenaran, orang yang berpaling dari kebenaran, apakah mereka ini memahami bahwasanya mereka itu akan menanti azab, menunggu azab? Orang yang lalai ini mengetahui bahwasanya dia akan menerima azab. Orang yang lalai. Siapa orang yang mengetahui bahwasanya dia akan diazab nanti? Orang yang sadar. Orang yang sadar barulah dia mengetahui azab akan menantinya. Tapi orang yang lalai tahu bahwasanya azab akan menantinya? Tidak. Tapi mengapa disebut nih? Tidaklah mereka menanti-nanti kecuali datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawa mereka. Orang yang lalai ini ingat tak malaikat maut akan datang? Kalau ingat, tidak akan mungkin dia menolak kebenaran, tak akan mungkin dia berpaling dari kebenaran. Tapi mengapa di sini disebut tidaklah mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu kecuali datangnya malaikat maut? Sebenarnya memang mereka ini tidak menyadari bahwasanya malaikat maut akan datang kepada mereka, tetapi perbuatan mereka yang tidak kunjung bertaubat itu seakan-akan mereka itu menanti-nanti kedatangan malaikat maut. Seakan-akan. Jadi keadaan mereka yang tidak juga kunjung bertaubat kepada Allah, keadaan mereka yang tak kunjung bertaubat itu seakan-akan mereka itu menanti-nanti. Tidaklah yang mereka nanti kecuali datangnya malaikat maut sajalah yang akan membetulkan keadaan. Tetapi tak selesai juga masalah, yaitu mereka apabila didatangi oleh malaikat maut dan ketika itu mereka tetap dalam kekufuran, maka mereka akan menanggung balasannya berupa siksaan. Karena kehidupan setelah kematian adalah pembalasan. Kehidupan sebelum kematian adalah ujian. Berhasil dalam ujian, maka setelah kematian nanti mendapatkan balasan yang baik untuk selama-lamanya. Tetapi apabila gagal dalam ujian sebelum kematian, maka balasan yang buruk yang akan ditanggung selama-lamanya. Tidaklah yang mereka nanti-nanti kecuali datangnya malaikat maut. Jadi seakan-akan mereka itu nampak menunggu datangnya malaikat maut. Malaikat maut itu satu atau banyak? Malaikat maut itu satu atau banyak? Di sini disebutkan al-malaika. Al-malaika berarti banyak, bukan satu. Maka ulama tafsir pun menjelaskan bahwasanya malaikat maut itu memang satu, tetapi malaikat maut itu punya pembantu-pembantu yang banyak. Maka malaikat maut dengan pembantu-pembantunya mencabut nyawa manusia. Maka disebutlah di sini dalam bentuk jamak al-malaikah, maksudnya malaikat maut dengan pembantu-pembantunya. Jadi susah bagi malaikat maut untuk mencabut nyawa 1 juta orang dalam waktu yang sama, meskipun di tempat yang berlainan dan berjauhan. Tidak, sebab malaikat maut punya banyak pembantu. Karena ada orang yang mengatakan nampaknya malaikat maut berkeliaran tempat kita ni aja nampaknya. Semalam yang meninggal di ujung jalan, sekarang ini nampaknya yang di pangkal sana. Mungkin ke tengah ni, kita di tengah sekarang ni, berkeliaran di sini. Bukan, malaikat maut itu bukan satu yang mencabut nyawa, bukan malaikat maut saja. Karena di sana ada pembantu malaikat maut yang juga turut serta mencabut nyawa. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat maut, atau ya'tiya rabbuk, atau datang Tuhanmu. Maknanya atau datang Tuhanmu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama,
atau datang Tuhanmu nanti di hari akhirat ketika kamu sudah dikumpulkan, datang Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah datang? Untuk memberikan pembalasan. Kamu dahulu di dunia telah datang kepadamu kitab suci, tapi kamu menolaknya. Telah datang kepadamu kitab suci, tapi kamu berpaling daripadanya. Ini dia kehidupan yang sengsara untukmu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka Allah butakanlah matanya di hari akhirat. Maka yang dibutakan ini pun bertanya, ya Allah, mengapa engkau butakan mata kami ini? Dahulu kami di dunia bisa melihat. Maka Allah pun menjawab, dahulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu, lalu kamu membutakan matamu, kamu tak mau mengikutinya, kamu berpaling, maka pada hari ini kamu pun juga dibutakan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Telah datang kepadamu dahulu ayat-ayat kami ketika di dunia, tapi kamu melupakannya, maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Bagaimana cara Allah melupakan? Salah satu adalah melupakan mereka dengan tidak memberikan rahmat kepada mereka berupa pandangan mata, dibutakan mata mereka. Au ya'tiya rabbuk, atau datang Tuhanmu. Itu tafsiran yang pertama. Kapan Allah itu datang? Nanti di hari akhirat. Ada lagi tafsiran yang kedua. Kapan Allah itu datang? Sekarang di dunia ini, yaitu Allah itu datang dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan kemenangan. Itu kedatangan di dunia ini. Ada juga yang memahami makna kedatangan di sini, memang Allah itu betul datang. Memang betul Allah itu datang apabila kepada orang-orang beriman memberikan pertolongan dan kemenangan, tapi pada orang-orang yang menolak kebenaran dan berpaling dari kebenaran, dari kitab suci, maka Allah itu datang dengan siksaan. Kalau berperang, dengan kekalahan. Kemudian dengan apa lagi? Dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki. Ada yang dibinasakan sebinasa-binasanya, ada yang ditenggelamkan dalam laut seperti Fir'aun, ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dilaknat sehingga menjadi batu dan lain sebagainya, bergelimpangan sebelum mereka sempat keluar dari rumah kediaman mereka. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali, yang ketiga adalah tadi yang pertama, tidaklah yang mereka tunggu kecuali malaikat maut datang. Yang kedua, tidaklah yang mereka tunggu kecuali Allah datang membawa atau untuk menetapkan siksa ke atas mereka. Atau yang ketiga, tidaklah yang mereka tunggu kecuali datangnya sebahagian tanda kekuasaan Tuhanmu. Ulama tafsir, kebanyakan ulama tafsir menyebutkan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Mengapa ini yang disebut oleh ulama tafsir? Sebab ini bersesuaian dengan perkataan yang berikutnya, yaitu perkataan berikutnya berkaitan dengan bermanfaat tidaknya iman seseorang. Kapan iman itu bermanfaat? Kalau iman itu dijaga, kemudian dibuktikan iman itu dengan amal soleh sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit matahari di sebelah barat, kemudian ketika itu baru beriman, maka tidak akan diterima imannya itu. Dia tetap disebut di dalam kekafiran. Satu lagi, dia sudah beriman sebelum matahari terbit di sebelah barat, sudah beriman, tetapi sebelum terbit dari sebelah barat tak pernah buat amal saleh. Kalau kita tanya beriman, apa agama? Islam, tetapi tidak pernah melakukan amal saleh, tak pernah melakukan ketaatan, selalu melakukan kemaksiatan dan tidak kunjung bertaubat kepada Allah. Ketika matahari terbit di sebelah barat, ketika itu baru bertaubat. Maka imannya yang memerintahkannya atau yang
menghendakinya untuk bertaubat ketika itu iman yang tidak bermanfaat lagi. Ketika itu baru dia bertaubat. Nah, ada iman yang ada pada dirinya itu untuk bertaubat. Ketika itu tidak berguna lagi keinginan iman untuk bertaubat, yaitu matahari sudah terbit dari sebelah barat. Ini kita ulang berkali-kali seperti ini supaya apa yang disampaikan itu lebih jelas ya. Kadang-kadang kita ini sekali disampaikan masih kabur, masih nampak samar. Kemudian setelah 2 kali diterangkan, mulai nampak jelas, tapi masih kabur juga lagi. Maka mungkin dengan berkali-kali, sudah 4-5 kali, oh itu rupanya yang dimaksudkan. Mudah-mudahanlah dengan berulang kali ini tidak mendatangkan kebosanan. Sebab tujuan kita sebenarnya adalah ingin mendapatkan kejelasan dari apa yang terkandung dalam ayat ini. Maka kita ulang berkali-kali, dan sepatutnya orang yang menuntut ilmu tidak mungkin muncul rasa bosan dalam hati meskipun dia berulang berkali-kali. Apa sebab? Sebab apabila dia sudah faham, kemudian dia dengar sekali lagi, bertambah faham. Diulang sekali lagi, bertambah faham. Nah, pemahaman yang terbangun dari mendengarkan berkali-kali itu akan membuat nanti kekokohan di dalam keyakinan. Kefahaman yang sempurna membawa kepada keyakinan yang kuat. Yang dimaksudkan dengan sebahagian tanda kekuasaan Allah adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini dapat kita lihat dari perkataan berikutnya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Hari ketika sebahagian dari tanda kekuasaan Tuhanmu itu apabila datang, pada hari itu la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidaklah akan bermanfaat iman seseorang baginya. Ketika itu dia baru beriman, imannya tak bermanfaat. Iman yang datang ketika itu iman yang tidak bermanfaat. Lalu iman yang mana yang bermanfaat? Iman yang datang sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Mengapa iman yang datang sebelum terbit matahari dari sebelah barat itu adalah iman yang bermanfaat? Sebab ketika itu manusia ada pilihan. Ada pilihan. Pilihan untuk beriman dengan pilihan untuk tidak beriman. Pilihan itulah dia ujian. Pilihan itu adalah ujian. Tapi kalau sudah siksaan ada di hadapan mata, atau umpamanya matahari sudah terbit dan dia sudah melihatnya terbit dari sebelah barat, nah ketika itu baru beriman, itu bukan iman karena pilihan, itu iman karena keterpaksaan. Iman karena keterpaksaan itu bukan iman sebenarnya. Iman yang sebenarnya iman karena pilihan. Nah sekarang ini pilihan ini. Mau datang ke pengajian silahkan, mau berdiam di rumah pun juga silahkan. Nah iman yang seperti ini sekarang ini yang bermanfaat. Oh saya mau datang ke pengajian, pilih untuk mengaji daripada di rumah duduk-duduk menanti penat kemudian tidur. Lebih baiklah saya ini menambah pengetahuan. Nah imannya itu yang menghantarkannya untuk sampai ke pengajian, itu namanya iman yang bermanfaat karena ada pilihan. Tapi kalau siksaan sudah ada di hadapan, matahari sudah terbit dari sebelah barat, ketika itu tak ada pilihan, dengan terpaksa ketika itu dia beriman, iman yang tidak bermanfaat. Dulu ada seorang yang dibenamkan oleh Allah ke dalam laut, siksaan di depan mata, dia tak bisa lagi pergi mana-mana, dibenamkan dalam laut. Ketika itu dia baru beriman. Siapa dia itu? Semua kita tahu rupanya. Fir'aun. Ketika dibenamkan dalam laut, barulah dia beriman. Ketika itu beriman, maka dikatakan kepadanya, tak bermanfaat imanmu karena kamu telah melakukan kemaksiatan sebelum ini, yang mana kamu tidak juga kunjung bertaubat ketika ada pilihan padamu. Sekarang kamu sudah tak ada pilihan, sekarang kamu baru beriman. Al-an qad asait. Sekarang kamu baru beriman, sementara sebelum ini kamu enggan untuk beriman. Imanmu sekarang tidak berguna.
Maka dikatakan innama tuqbalu taubatul abdi ma lam yugharghir. Taubat seorang hamba barulah diterima kalau nyawa itu belum lagi sampai ke kerongkongan. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tak bermanfaat iman seseorang apabila dia tidak beriman sebelum itu. Au kasabat fi imaniha khaira, atau tak pernah ada yang beriman tapi imannya itu tak pernah memerintahkannya untuk melakukan kebaikan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka imannya ketika itu pun juga tidak bermanfaat. Qulin tadhiru inna muntadhirun, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu. Kalau sampai hari ini matahari belum lagi terbit dari sebelah barat, Allah belum lagi datang menetapkan siksaan, kemudian malaikat maut pun masih belum lagi tiba, sekarang tak juga mau menerima kebenaran, berpaling juga dari kitab suci, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tunggulah, kami juga menunggu, dan nanti sampai waktunya kita akan tahu siapa yang akan menerima balasan kebaikan dan siapa yang akan menerima siksaan. Berarti ayat ini adalah ayat ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Mudah-mudahan ayat ini menjadi peringatan bagi kita, dan mudah-mudahan akan membuat kita termotivasi untuk tetap memelihara diri, yaitu memelihara iman yang ada dalam hati, kemudian terus menjaga iman yang ada dalam hati itu dengan senantiasa melakukan amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.